Welcome to the Baseface Network. Halo everyone, perkenalkan nama aku Kayla Zahra Aldawiyah dengan NIM 418231123 kelas IK 4 semester 2. Pada video kali ini, aku akan sedikit menjelaskan tentang ranah, kompleksitas, dan objek sosiologi komunikasi yang terdapat pada bab ruang lingkup dan konseptualisasi sosiologi komunikasi dalam buku Sosiologi Komunikasi yang ditulis oleh Prof. Dr. Burhan Bungin, SOS, MSI. Ranah sosiologi komunikasi berada pada wilayah individu, kelompok, masyarakat, dan sistem dunia, di mana ini bersentuhan dengan wilayah lain seperti teknologi telematika, komunikasi, proses dan interaksi sosial, serta budaya kosmopolitan. Ranah sosiologi berbeda dengan studi-studi komunikasi dan sosiologi secara keseluruhan. Dengan kata lain, objek sosiologi komunikasi tidak sama dengan sosiologi secara umum. Begitu juga sosiologi komunikasi tidak mengambil objek komunikasi secara utuh. Akan tetapi, sosiologi komunikasi menjembatani studi-studi sosiologi dan studi-studi komunikasi, di mana jembatan itu dibangun berdasarkan kajian sosiologi tentang interaksi sosial yang dalam sosiologi juga dikenal sebagai subkajian masalah-masalah komunikasi. Kemudian menariknya ke dalam studi komunikasi yang berkaitan erat dengan sosiologi, yaitu studi-studi media, dampak media maupun perkembangan teknologi komunikasi. Namun, karena begitu dekatnya studi-studi sosiologi dengan studi-studi komunikasi, maka kajian sosiologi komunikasi ini berkembang menjadi satu kajian yang tidak dapat lagi dibedakan secara sosiologis dengan komunikasi. Dalam arti, ketika kita membahas kasus-kasus sosiologi komunikasi, maka akan ditemukan sebuah kenyataan bahwa apa yang menjadi perhatian sosiologi itu jugalah yang menjadi perhatian komunikasi. Hal ini terjadi karena ranah sosiologi komunikasi adalah kajian utama yang terpenting dari kajian sosiologi dan kajian komunikasi itu sendiri, yaitu individu, kelompok, masyarakat, dunia, dan segala interaksinya. Berikut adalah gambar kompleksitas studi sosiologi komunikasi. Studi-studi komunikasi selain bersifat interdisipliner dan terbuka terhadap sumbangan disiplin ilmu lain sebagaimana gambar tadi. Sosiologi komunikasi juga memiliki objek kajian yang terbuka luas setiap saat. Seirama dengan cepatnya perubahan sosial budaya dan teknologi media yang berkembang di masyarakat beserta semua aspek yang mengikutinya. Saat ini, kendali arah perkembangan sosiologi komunikasi dibentukkan oleh pesatnya perkembangan dunia teknologi komunikasi yang kemudian secara stimulan memengaruhi ranah-ranah sosial dan budaya masyarakat di setiap lapisan masyarakat. Dengan demikian, maka luasan objek kajian sosiologi komunikasi juga ikut dipengaruhi oleh perkembangan ranah-ranah sosial budaya dan teknologi media itu dengan segala aspek yang mengikutinya. Sejauh itu pun kajian sosiologi komunikasi merasa selalu tertinggal jauh dari perkembangan teknologi komunikasi. Berbagai teori dirasakan cepat usang dan tidak up to date lagi. Begitu pula perspektif yang awalnya dianggap penting untuk dikembangkan dalam studi-studi sosiologi komunikasi menjadi semakin kompleks dalam waktu singkat. Begitu pula kaitannya studi-studi sosiologi komunikasi dengan disiplin ilmu lainnya tiap saat dipandang sangat membantu kajian-kajian sosiologi komunikasi. Sementara kekhawatiran yang ada bahwa terasa begitu sedikit para ahli yang ikut memikirkan kajian ini, padahal kenyataannya sudah sangat banyak di masyarakat. Salah satu pemicu perkembangan sosiologi komunikasi yang cepat ini disebabkan karena sosiologi komunikasi menganggap bahwa saat ini perkembangan teknologi selalu mendahului perkembangan teori, di mana pada waktu-waktu sebelum gejala ini justru sebaliknya. Pacu-memacu antara teknologi dan ranah wacana, aplikasi, dan masyarakat inilah yang kemudian setiap saat melebarkan arena objek sosiologi komunikasi itu. Berdasarkan mengenai penjelasan ranah sosiologi komunikasi dan kompleksitas studi sosiologi komunikasi, maka objek sosiologi komunikasi adalah seperti di penjelasan berikut ini. Setiap bidang ilmu dalam rumpun ilmu-ilmu sosial memiliki objek kajian yang sama, yaitu manusia.
Manusia adalah objek yang tidak pernah habis dibahas dari berbagai aspek dan sudut pandang, baik dari konteks mikro maupun makro, konteks fisik maupun metafisika, bahkan dalam konteks spiritualnya. Objek formal manusia yang dimaksud adalah dalam konteks individu, kelompok, masyarakat, dunia, serta aspek-aspek sosiologis yang mengitarinya. Berikut adalah gambar objek sosiologi komunikasi. Objek formal dalam studi sosiologi komunikasi menekankan pada aspek aktivitas manusia sebagai makhluk sosial yang melakukan aktivitas sosiologis, yaitu proses sosial dan komunikasi. Aspek ini merupakan aspek dominan dalam kehidupan manusia bersama orang lain. Aspek lainnya adalah telematika dan realitasnya. Aspek ini menyangkut persoalan teknologi media, teknologi komunikasi, dan berbagai persoalan konvergensi yang ditimbulkannya, termasuk realitas maya yang dihasilkan oleh telematika sebagai sebuah ruang publik baru yang tanpa batas dan memiliki masa depan yang cerah bagi ruang kehidupan. Sebaliknya, perkembangan telematika dan aspek-aspek serta pengaruhnya terhadap perkembangan media massa memberikan efek yang luar biasa pada masyarakat. Efek media memiliki ruang bahasan yang luas terhadap konsekuensinya pada proses-proses sosial itu sendiri, baik menyangkut individu, kelompok, masyarakat, maupun dunia. Termasuk pula aspek-aspek yang merusak seperti kekerasan, pelecehan, penghinaan, bahkan sampai pada masalah-masalah kriminal. Pengaruh-pengaruh efek media juga ikut membentuk lifestyle dan lahirnya norma sosial baru di masyarakat, terutama pada masyarakat kosmopolitan, sekuler, cerdas, profesional, materialis, dan hedonis, serta modis. Perkembangan telematika tidak saja memasuki ranah sosial, namun juga memasuki ranah hukum dan bisnis. Hal ini disebabkan oleh konsekuensi dominasi telematika dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Ketika telematika sampai pada kemampuannya dalam menciptakan masyarakat baru, yaitu cyber community, maka kebutuhan akan cyber law menjadi mutlak. Ada untuk mengatur fungsi sirkular dan peredaran aspek-aspek kehidupan sosial dalam dunia cyber sebagaimana kebutuhan sebuah sistem sosial itu sendiri. Karena sadar maupun tidak, aspek hukum dan bisnis akan mendominasi cyber community selain pencitraan itu sendiri. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam proses penyampaian materi tadi. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.